Banyak orang asing datang ke Korea untuk kerja. Di antaranya juga ada orang yang datang dari Bangladesh. Dan di antaranya seorang yang bernama Salam, dia datang ke gereja kami dan mendapatkan latihan dan mendapatkan Injil. Dia juga belajar di sekolah teologi. Betapa giatnya dia lebih pintar bahasa Korea daripada orang Korea. Pintar sekali bicara bahasa Korea. Dan dia kembali ke Bangladesh dan melakukan pelayanan. Tapi karena negara itu adalah negara Muslim, dia mengalami banyak kesusahan. Tapi dia mengatakan bahwa walaupun dia harus mati, dia akan tetap menjaga Injil ini. Dan dia memiliki teman Roni, dia juga mendapatkan Injil. Dia itu ditangkap oleh Islam. Dikriminalisasikan. Padahal pembunuh yang sebenarnya itu sudah ditangkap, dia masih dikriminalisasikan. Dia akan dibebaskan ketika dia mengakui bahwa dia tidak akan percaya Yesus lagi. Dan katanya kalau mau tetap percaya Yesus, katanya dihukum mati. Karena itu adalah negara Islam, tidak seorang pun bisa bantu dia. Pendeta Salam pun kemarin waktu itu pas ketemu mengatakan tidak ada cara lain. Karena pemerintah, semua orang-orang atas adalah satu bagian, karena itu tidak ada cara lain. Tapi penginjil yang sedang ditangkap ini, dia mengatakan bahwa aku tidak apa mati di sini. Karena saya mengenal Injil ini, saya akan mati sambil menyampaikan Injil ini, karena itu mati pun tidak apa. Imannya itu sama sekali tidak bisa dibandingkan. Ya, imannya sangat besar. Firman hari ini kita bisa melihat Israel ini menjadi tawanan Roma. Dan ini adalah keadaan di mana gereja mula-mula dikatakan tersesat dan tidak bisa melakukan apapun. Tapi di saat seperti itu Paulus sedang ada di penjara. Apa yang Paulus katakan di penjara adalah di Filipi ini. Tapi karena Paulus di penjara, banyak orang mendapatkan pencobaan. Kok Tuhan tidak menjawab doa kita? Jadi banyak sekali yang mendapatkan pencobaan karena manusia di gereja. Mereka adalah orang-orang yang sangat bodoh. Jadi banyak orang seperti itu. Dan sama seperti itu juga mereka mendapatkan pencobaan karena Paulus di penjara. Tapi Paulus mengakui pengakuan yang terbesar. Dia mengakui apa? Di antara saudara, mungkin saudara ada yang merasa usaha saudara susah. Atau juga ada orang yang mengalami, apapun yang saya kerjakan tidak sukses. Dan juga di antaranya ada juga orang yang, saya tidak bisa melakukan apapun karena kena penyakit. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana kok bisa Paulus mengatakan penjara adalah tempat yang terbaik bagi dia? Apa yang sebenarnya dia nikmati?
Apakah kita memang bisa menikmati berkat Tuhan walaupun kita sekarang ada di dalam kemiskinan, penyakit, atau kesusahan? Bagaimana caranya bisa? Jawaban itu saudara harus temukan di sini melalui Filipi pada hari ini. Saya tidak memiliki yang lain, tetapi setelah saya menyadari Injil, saya menemukan jawaban. Pada saat itu saya sudah mengenal apa itu berkat Tuhan, karena itu saya mulai berubah. Dulu memang saya melakukan sesuatu untuk membuat satu keuntungan. Terpaksa saya seperti itu karena perlu keuntungan bagi saya. Tapi setelah saya mengenal Injil, saya sadar bahwa itu tidak perlu. Tuhan memberikan jawaban dalam segala sesuatu. Untuk apa saya cari keuntungan bagi saya? Maka banyak orang bertengkar untuk keuntungannya ataupun uang, tapi tidak perlu. Setelah saya tahu apa itu berkat dari Tuhan dan kekuatan Injil, saya sadar bahwa tidak perlu bertengkar. Saya mulai berubah total, maka saya merasa bantuan pun tidak perlu. Memang bantuan orang itu sangat berharga, tetapi saya merasa itu pun tidak perlu. Banyak orang yang mendapatkan pencobaan, tetapi kok bisa Paulus mengatakan penjara adalah tempat yang terbaik bagi dia pada saat itu? Bagaimana Paulus pada saat itu sehingga dia mendapatkan jawaban itu dan menaklukkan dunia dengan Injil? Yang pertama adalah jadi dia ke penjara setelah mendapatkan Injil ini, tapi dia tidak ke sana dengan sembarangan, tetapi dia ke sana setelah masa lalunya itu disembuhkan. Walaupun saudara kelihatan sekarang hidup dengan baik, tetapi kalau masa lalu saudara tidak dapat disembuhkan, saudara akan kembali seketika. Karena kehidupan ini, kita hidup sesuai dengan kebiasaan kita yang sudah terbentuk. Kita akan mendapatkan jawaban sesuai apa yang kita sudah materaikan dalam tubuh kita. Pada akhirnya kita akan menuju kehidupan kita berdasarkan apa yang kita akari. 3 hal ini kita harus ubah dengan Injil, yaitu kita harus sembuhkan masa lalu kita. Saya akan beritahu 2 ayat. Ketika Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir di gurun pasir, mengatakan apa? Mereka sudah hidup di Mesir lama sekali dan di gurun pasir. Mereka harus transformasi. Tuhan mengatakan bahwa dengan sepenuh hati dan dengan sehati, engkau satukan hati dan sampaikan kasih Tuhan. Sampaikan ini kepada anak-anakmu. Bukan hanya sampaikan saja, tetapi pada saat duduk, pada saat tidur, saat kapanpun juga harus disampaikan. Ketika mereka jalan di jalan pun harus disampaikan. Bahkan taruh itu di dahi. Juga ikat di tangan. Juga tempelkan di pintu. Apa maksudnya ini? Apa yang sudah dimateraikan, apa yang sudah berakar dan membentuk kita, ubah itu semua. Itulah maksudnya. Ada berkat yang saudara dapatkan. Kalau saudara sudah dapatkan Injil, yang pertama adalah sembuhkan masa lalu saudara. Paulus sengaja dia ke penjara, itu hal yang luar biasa. Memang yang pertama orang Yahudi kriminalisasikan. Tapi karena mereka di koloni Roma yang harus mengambil semua keputusan.
itu juga sangat untung karena kalau orang Yahudi yang menghukum Paulus, mungkin Paulus bisa langsung dimati, tapi yang orang Roma yang beratur. Waktu itu pas kepala yang mengatur itu semua melihat Paulus tidak ada dosa. Apa kesalahan Paulus, katanya. Ditanya apa kesalahan Paulus. Dan orang Yahudi tidak bisa mengatakan apapun karena tersesat. Dan ditanya apa yang tersesat. Dia tidak ada kesalahan. Karena itu orang yang bernama Petrus mengatakan dia tidak bersalah. Kalau itu Paulus harusnya bisa bebas. Tapi Paulus malah mengatakan bahwa aku mau diadili oleh Kaisar Roma. Jadi Paulus sengaja membuat hal ini menjadi besar. Dan Petrus mengatakan, kok dia bodoh sekali? Padahal sudah mau dibebaskan, kok malah membuat masalah ini menjadi besar. Tapi Paulus mengatakan, saya harus menghadap Raja Roma, Kaisar. Emangnya kenapa? Dia mengatakan, saya harus menjelaskan ini di hadapan Raja Roma. Karena itu dia menghadapi Kaisar. Paulus sebenarnya memiliki rencana yang luar biasa. Jadi dia tahu harus mengubah kebiasaan orang Yahudi. Karena itu untuk menjelaskan itu dia menghadapi Kaisar. Dalam waktu yang singkat ini saudaranya berpikir itu pun sangat sudah cukup. Kenapa Tuhan Yesus menjelaskan tentang kerajaan surga selama 40 hari? Kenapa? Apa yang sudah dimateraikan, apa yang saudara akali, apa yang saudara sudah bentuk, ubah itu semua. Kalau itu apa yang akan terjadi? Mujizat akan terjadi. Firman yang diberikan kepada Musa setelah dia pegang lagi, apa yang terjadi? Setiap langkah bangsa Israel terjadi mujizat seperti Yordan terbelah menjadi dua. Bukan itu saja, tapi Yeriko runtuh, roboh. Dan mereka memenangi pasukan Amori dan masuk ke tanah Kanaan. Bagaimana menyelesaikan masalah rohani saudara? Saya sadar akan hal ini dan ubah apa yang sudah dibentuk. Orang-orang yang sadar apa ini berkumpul di atas lotengnya Markus dan Tuhan memberikan berkat yang terbesar, yaitu kepenuhan Roh Kudus. Karena itu tujuannya Paulus dari awalnya adalah menghadapi Kaisar, dengan membesarkan masalah ini untuk mengubah ini semua. Jadi mata Paulus itu beda dari yang lain. Pasal 1 ayat 1-2. Filipi pasal 1 ayat 1-2. Ayat 1 dan 2. Jadi Paulus selalu berdoa buat jemaat setiap saat. Begitu berharganya. Tidak perlu goyah dan khawatir karena di ayat 6, dia yang baik yang memulai semua ini, dia akan memberikan segalanya di dalam Kristus. Temukan berkat ini saudara pada hari ini. Kalau begitu, kalau kebiasaan rohani kita berubah, hal yang luar biasa akan terjadi.
Dari kecil sampai hari ini saya terus mendengarkan ini. Uang. Kita selalu mengatakan kita harus menang. Saya tidak ada. Susah. Saya selalu mendengarkan ini. Dan sekarang pun sedang mendengarkannya. Sekarang pun banyak pendeta mengatakan uang. Itu yang mereka cari. Tapi dulu memang saya seperti itu. Tapi saya mengerti. Saya juga menganggap itu tidak salah. Dulu ketika saya tidak tahu kekuatan Injil, saya seperti itu. Tapi setelah menyadari ini, saudara tidak perlu seperti itu karena sampai hari Kristus datang, dia yang akan kerjakan. Pekerjaan Injil di mana mengubah nasib keluarga saudara dan pribadi saudara akan dimulai. Berkat ini yang kita harus dapatkan pertama-tama. Memang penginjilan, belajar, usaha ini semua penting, tetapi saudara harus ubah dasar terlebih dahulu. Kalau saudara tidak mengubah nasib saudara, saudara berusaha sekeras apapun saudara tidak bisa. Di ayat 9 dan ayat 10. Ayat 9 dan 10. Kita akan membedakan yang baik itu mana. Apa maksudnya ini? Masa lalu kita akan menjadi dasar untuk dipijak. Berkat ini saudara harus temukan. Yusuf tidak ke Mesir sebagai budak, tetapi dasar untuk menghadapi ketua di Mesir. Jadi kelihatan dia ke penjara, tetapi dia belajar politik di sana. Kelihatan dia menjadi Perdana Menteri, tetapi dia sebenarnya itu adalah dasar untuk menginjil ke seluruh dunia. Jadi dasar itu beda. Jadi semua masa lalu saudara, semua hal-hal yang kecil menjadi dasar bagi saudara. Bagi Daud pun semua menjadi dasar. Dikatakan kita akan tahu yang baik itu yang mana. Dan di ayat 12 Paulus mengatakan apa yang dia hadapi itu semuanya adalah untuk demi Injil. Dan ayat 13, karena itu semua dinyatakan kepada semua orang. Berkat yang pertama yang saudara dapatkan adalah penyembuhan dalam masa lalu saudara. Kalau itu mujizat akan terjadi. Penyembuhan sejati pun akan terjadi. Dan intelektual yang luar biasa juga akan diberikan kepada para remnant. Dan yang kedua, kenapa dia sengaja sekali ke penjara? Ke penjara itu untuk menghadapi Kaisar Roma. Kisah Para Rasul 19, aku harus melihat Roma juga. Itu maksudnya apa? Ini adalah berkat yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak hanya memberikan keselamatan bagi kita, tetapi juga memberikan posisi paling puncak untuk menyelamatkan dunia. Para anak-anak remnant, mereka bekerja di luar sana susah dan goyah, jangan goyah. Apa itu Injil dan apa itu kekuatan? Memang kita belajar bisa susah, tapi jangan perlu goyah. Berkat apa yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara? Posisi puncak. Ya kan? Kita pikir Tuhan mengirim Yusuf sebagai budak ke Mesir, tetapi Tuhan ternyata menyediakan tempat Yusuf sebagai Perdana Menteri.
Dikirain Musa dikirim sebagai anak angkat dalam istana itu, tapi ternyata dia dipersiapkan oleh Tuhan sebagai pemimpin untuk mengubah dunia. Ini bukan sesuatu yang kita harus dapatkan, tapi ini udah apa yang sudah disediakan. Kalau gitu tidak boleh kita lepaskan ini. Tuhan sudah menyediakan berkat untuk mengubah dasar kita, nasib kita, dan menyediakan posisi kita di puncak. Karena itu kita harus berdoa. Karena ketika kita dipenuhi dengan kepenuhan Kudus, kita akan menjadi saksi Tuhan sampai akhir ujung bumi. Dapatkan berkat ini, saudara. Kalau kebiasaan saudara berubah, penyakit pun akan bisa disembuhkan. Kalau apa yang dimateraikan sudah berubah, hal yang baru akan terlihat. Kalau pandangan saudara berubah, maka hal-hal yang secara kerohanian pun akan terlihat. Kalau gitu saudara akan melihat hal yang orang lain tidak bisa lihat. Inilah pemulaian akan suatu kemenangan. Orang lain tidak bisa lihat, tapi saudara bisa lihat. Raja Firaun dia yang mimpi tapi tidak tahu maknanya, tetapi Yusuf tidak mimpi tapi sudah tahu apa maksudnya. Kalau saudara mendapatkan berkat ini, apa yang orang lain tidak bisa lakukan, saudara bisa lakukan. Sebagai orang Kristen, saudara harus dapatkan berkat ini karena ini sudah disediakan. Tapi sangat sayang sekali karena orang Kristen tidak bisa mendapatkan berkat ini. Selalu mengatakan tidak ada. Dia sendiri tidak berusaha tetapi mengatakan selalu kurang. Padahal berkat itu sudah disediakan tetapi mengatakan saya tidak bisa. Karena itu bagi Tuhan itu sangat lucu karena Musa pun pertama-tama mengatakan saya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Itu karena Musa mengatakan karena saya tidak pintar ngomong. Tuhan mengatakan aku akan memberikan kekuatan dan ajak Aaron. Tuhan katanya dia yang mau lakukan, tetapi Musa mengatakan dia tidak bisa. Padahal Tuhan mengatakan aku mau menginjil ke seluruh dunia. Apakah boleh kita mengatakan saya tidak bisa? Hari ini saat ini cukup untuk mengubah semuanya. Ubah akar saudara. Saya tidak begitu banyak ingat akan ayah saya karena dia meninggal pas saya SMP. Tapi dia memberikan satu edukasi yang penting. Setelah perang Korea waktu itu miskin. Jadi kita harus minta-minta untuk makan. Jadi makanan kalengan dari Amerika kita harus minta-minta untuk makan. Jadi baju-baju bekas yang dibawa dari luar negeri kita bagi-bagi untuk gunakan. Jadi memang itu datang melalui satu gereja. Biasanya misionaris yang menjadi jembatan dalam pekerjaan ini. Jadi ada saatnya Korea seperti itu. Tapi memang Korea sekarang tidak lagi seperti itu. Jadi baju orang Amerika tuh waktu itu besar sekali dan mereka saling bertengkar untuk mendapatkan baju itu. Dan waktu itu saya di rumah dan ketika saya lihat jendela, bapak saya memukuli saya. Dan ayah saya mengatakan jangan lihat katanya. Waktu itu saya tidak ngerti apa maksudnya. Mereka sedang bertengkar karena itu saya boleh lihat kan karena ada satu kejadian tapi saya bakal dipukuli dan mengatakan tidak boleh lihat. Waktu itu saya tidak tahu. Tapi semakin lama saya sadar, ternyata ini kebiasaan kita yang menjadi masalah. Kebiasaan kita yang sudah dimateraikan itu yang masalah. Akar yang kita miliki itu yang masalah. Kalau bukan Kristus, itu tidak bisa diselesaikan. Kalau dengan perjanjian Kristus kita ubah ini, mujizat itu langsung akan terjadi.
Saudara jangan terlalu banyak percaya kepada perkataan orang lain, tetapi bagi saudara yang sakit hari ini dapatkan sembuhan, dan bagi saudara yang lemah dapatkan kekuatan. Karena kenapa? Karena ada posisi puncak yang Tuhan sediakan. Yusuf dan Musa adalah orang yang menyadari akan hal ini. Banyak orang takut dengan Mesir dan Filistin. Siapa orang yang maju sebagai posisi puncak di hadapan Filistin? Dia adalah Samuel dan Daud, karena dia tahu berkat itu apa. Setelah hari itu, perkataan Samuel tidak pernah jatuh dari langit. Selama Samuel hidup, Filistin tidak bisa membuat peperangan. 1 Samuel pasal 7 ayat 10. Setelah itu apa yang terjadi? Goliat yang begitu terkenal, Daud langsung kalahkan. Di dalam Injil saudara sembuhkan hari ini, tapi dapatkan maju dengan berkat sebagai puncak. Saudara sebagai pembersih pun, pikirkan posisi saudara di puncak. Dan saudara banyak yang belajar, ketika belajar pun, pikirkan posisi saudara di puncak. Kita perlu melakukan penginjilan ke seluruh dunia. Memang tanpa uang pun bisa kita lakukan. Tapi Tuhan mau memberkati saudara. Iya kan? Tidak seorang pun bisa menyerang negara Asyur. Ketika Filistin datang, tidak seorang pun tentara bisa melawannya. Kalau gitu bagaimana Tuhan mau memberi jawaban? Saulus yang begitu rakus dan ingin selalu menang, kenapa tidak bisa melawan? Daud yang masih kecil yang malah melawan. Apa alasannya? Karena beberapa hari yang lalu Daud benar-benar yakin akan posisi dia di puncak dari Nabi Samuel. Dikatakan dia akan menjadi raja, diurapi dia. Setelah itu dia bertemu dengan Goliat. Sebenarnya dia untuk maju di hadapan Goliat, dia maju sebagai raja Israel. Berkat itu yang dia sudah dapatkan. Posisi puncak itu sudah disediakan bagi kita, tapi banyak orang mengatakan saya tidak bisa, saya tidak ada, saya kurang. Banyak dikalahkan oleh negara Asyur. Tapi hanya karena satu orang raja, Hizkia, Asyur semuanya roboh. Terus kena dengan negara Aram. Padahal satu orang yang seperti Elisa, mereka tidak perlu bahkan bertengkar, tapi menang. Sadrak, Mesak, dan Abednego, 3 teman Daniel menjadi tahanan di Babelon. Karena mereka pintar, mereka dikerja bagi negara. Mereka sudah tahu sesuatu. Mereka disuruh menyembah berhala, tidak bisa tidak lakukan, kalau tidak mereka akan dibakar. Kalau mereka menyembah berhala, mereka bisa lebih sukses. Tapi 3 teman ini tahu semuanya. Mereka tahu bahwa itu tidak perlu. Karena mereka tahu perjanjian Tuhan itu apa. Daniel itu sudah tahu dia akan mati kalau dia berdoa, tapi dia memang sudah posisinya sudah tinggi sekali. Paulus hari ini dia dipenjara untuk apa? Untuk menginjili Roma. Itulah jawaban bagi kita untuk menyembuhkan hari ini. Kenapa saudara duduk di sini hari ini? Apakah saudara mendapat banyak berkat untuk hidup kaya raya? Bukan itu maksudnya Tuhan.
Tuhan sudah menentukan saudara untuk menyelamatkan Roma. Kenapa Paulus sengaja ke penjara? Untuk menyembuhkan masa depan. Untuk menghentikan semua malapetaka secara rohani yang akan terjadi. Karena Paulus tahu harus ada generasi-generasi yang bisa membawa perjanjian ini walaupun Roma binasa. Secara sejarah pun ini memang sudah terjadi. Saudara tahu kan? Setelah Paulus tulis surat ini, setelah 7 tahun kemudian, apa yang terjadi? Ada orang yang mengatakan 8 tahun kemudian. Ya, memang mirip. Jadi, AD 62, sebelum Masehi, 62 tahun, Paulus menulis ini. Tapi 7-8 tahun kemudian, apa yang terjadi? Hal yang menyedihkan terjadi. Bangsa Israel terpencar ke 20 nasional. Coba pikirkan. Hanya di tangan Hitler sudah banyak sekali yang mati. Coba bayangkan keturunan saudara semuanya mati di ruangan gas ataupun ditembak ataupun bagaimanapun. Dan bait Allah di Yerusalem robot masih sekarang pun tidak bisa dipulihkan. Yesus sendiri mengatakan tidak akan tersisa apapun. Jadi orang-orang tidak mengetahui hal yang serius seperti ini. Paulus sengaja ke penjara untuk bertemu dengan kaisar karena perlu remnant yang orang-orang yang tersisa saat seperti itu pun juga. Jadi penyembuhan akan masa depan. Ini sangat penting. Iya kan? Jadi Roma menghabisi Israel, yaitu membuat mereka semuanya terpencar. Itu AD 70 dan setelah 9 tahun apa yang terjadi? Gunung meletus di Pompei. Bagian selatan. Jadi itu meletus dan tingginya sampai 14 km. 14 meter dan semua orang-orang waktu itu melenyap. Itu pun satu tanda. Dan Roma terus buat peperangan dan membuat jalan dan menanam berhala Zeus di seluruh dunia. Jalan untuk hidup hanya satu. Yesus menyisakan anak generasi berikutnya yang membawa Injil ini karena itu dia harus berhadapan dengan kaisar. Karena kalau Injil ini tersampaikan, orang yang disampaikan itu walaupun tidak percaya akan ada terjadi pekerjaan Tuhan. Di Afrika saudara menginjil mereka tidak percaya tapi tetap akan ada pekerjaan Tuhan. Misionaris Thomas datang ke Korea 100 tahun yang lalu dan tidak seorang pun percaya, tetapi sekarang terjadi pekerjaan Tuhan. Dan AD 313 tahun Roma menyerah. Jadi inilah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan dunia ini. Pada saat itu ada berkat yang Tuhan berikan. Apa itu? Yaitu pekerjaan akan penciptaan baru. Saudara tidak mengerti untuk apa Tuhan berikan berkat ini kepada saudara.
Ini adalah 3 hal yang semua orang Kristen tidak boleh lupakan dan lepaskan. Terutamanya para anak-anak muda. Apa yang kita tidak boleh lepaskan? Jadi akar dan apa yang dimateraikan dan kebiasaan kita terbentuk ini semuanya harus diubah dengan Injil baru bisa menyelamatkan. Untuk penginjilan ke seluruh dunia, saudara akan diberikan posisi di puncak di setiap bidang, walaupun itu sebagai pembersih ataupun sapam ataupun apa. Pada saat saudara menemukan itu, pada saat itu akan ada penyembuhan. Tuhan sudah menyediakan berkat akan penciptaan baru untuk menyelamatkan masa depan. Karena itu kalau saudara tahu berkat ini, mata pandangan saudara akan berubah. Jadi kalau misalnya saya memiliki uang bermilioner, apa yang terjadi? Tapi kalau misalnya Esther ambil uang ini semuanya, sekitar 1 milioner, oh tidak apa, karena saya memiliki bermilioner. Jadi karena Esther tidak bisa membayar kembali karena tidak memiliki uang, saya bisa tunggu. Saya tidak memiliki uang, tetapi dia ambil sekitar $1,000. Saya tidak bisa tahan tunggu apa dia membayar kembali. Iya kan? Kalau saya memiliki orang yang kaya, memiliki tanah yang banyak, saya akan beda. Dan kalau misalnya ada orang miskin mau menanam sedikit saja di bagian tanah saya, mungkin saya biarkan. Tapi kalau misalnya saya bahkan tidak memiliki tanah, tetapi seseorang mau menanam sesuatu di halaman saya, itu kita tidak bisa tahan melihatnya. Yusuf ketika menjadi Perdana Menteri, apa yang dia lakukan? Jadi dia tidak benci dengan istrinya Potifar. Ya kan? Dia bahkan dipenjarakan. Dia tidak benci, malah itu bersyukur. Kalau dia tidak ke penjara, bagaimana bisa menjadi Perdana Menteri? Lebih kagetnya lagi, Yusuf menyadari ini lebih awal. Itu di Kejadian pasal 37. Daud tahu betapa Raja Saulus dan anak-anak buahnya membuat dia kesal dan susah. Tapi itu yang malah membuat Daud menjadi raja. Dan kenyataan ini Daud sudah tahu ketika dia masih di gembala. Itulah perjanjian. Kalau saudara tidak memiliki kekuatan, saudara pikirkan saja saudara, Tuhan akan berkarya. Kalau saudara benar-benar percaya, maka Tuhan akan menjawab. Sebenarnya saudara tidak perlu khawatir. Dan memang banyak sekali berkat dan ibadah. Kemarin pun saya mengatakan bahwa saya merasa orang yang mendapatkan pencobaan di gereja, dia orang yang hebat. Kenapa? Karena dia bisa mendapatkan pencobaan karena banyak waktu. Saya tidak memiliki waktu untuk memikirkan hal seperti itu. Karena untuk menemukan berkat dari Tuhan itu sudah memerlukan banyak waktu. Tidak ada waktu bagi saya untuk mendapatkan pencobaan. Tidak ada waktu bagi saya untuk bertengkar dengan orang lain. Karena saya harus menemukan berkat dari Tuhan. Ketika kita mengubah akar kita, pemateraian kita, dan kebiasaan kita yang sudah terbentuk ini hanya dengan Injil saja, berkat yang kita akan dapatkan dari itu sudah luar biasa. Dan jalan kita untuk menuju puncak akan banyak sekali. Bukan hanya itu, berkat untuk penciptaan kembali, penciptaan baru Tuhan sudah sediakan bagi remnant. Tidak satu pun bisa menjadi masalah.
Dan orang-orang Babelonia mau membunuh Daniel, tetapi dia ditaruh di paling utama. Daniel sudah tahu akan hal ini. Ini yang menjadi penting. Karena itu Tuhan tidak memberikan jawaban biasa kepada Daniel, tetapi memperlihatkan satu masa kepada Daniel. Melalui Paulus, saudara pulihkan berkat yang begitu luar biasa bagi saudara. Pendeta saya sudah tua sekali. Tidak seperti itu. Tuhan memberikan karya yang besar bagi orang yang tua juga. Pendeta saya tidak pintar. Coba dapatkan kepenuhan Roh Kudus. Lihat apa yang terjadi. Kebijaksanaan yang saudara akan dapatkan pun akan luar biasa. Jadi saudara banyak yang salah paham, mengatakan tidak bisa. Hampir semuanya menghabiskan berkat ini di dalam hati kita, pemikiran kita. Saya memberkati saudara supaya berkat ini dimulai di atas saudara mulai hari ini. Terima kasih dan kami bersyukur bagi Tuhan. Berkati supaya ini menjadi hari yang penting bagi kami. Berkati supaya ini menjadi titik perubahan dalam usaha saya dan edukasi kami. Jadikan hari ini sebagai hari di mana saudara pulihkan apa yang Tuhan seharusnya berikan kepada jemaatmu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.